Oke, eh, kita mulai ya. Kita mulai aja untuk perkuliahannya. Pertemuan 9. Saya recordnya mana? Oh ini. Baik. Jadi ini kelihatannya semuanya materi Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Teman-teman boleh off cam nggak apa-apa untuk menghemat kuota ya. On cam juga nggak apa-apa. Baik, jadi pertemuan 9 ini kita akan mempelajari tentang PHP MyAdmin. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih yang oh iya, nanti kalau misalkan suaranya putus-putus, tolong sampaikan biar saya off cam juga ya. Siapa tahu memang koneksi lagi kurang bersahabat gitu kan. Atau suaranya kurang gede, sampaikan aja. Jadi hari ini penggunaan PHP MyAdmin. Nah, teman-teman sudah saya share untuk SQL Yoke ya, community version, silakan bisa diunduh dan diinstal menyesuaikan versi dari Windows-nya ya, OS-nya. Jadi kalau yang 32 bit, yang saya share itu kalau nggak salah itu 64 bit, yang 32 tinggal googling aja nanti cari yang 32 bit ada ya. Jadi nanti akan saya pakai dua tools ini ya, yaitu PHP MyAdmin sama SQL Community Doc ya. Gitu. Jadi buat mahasiswa yang merasa sudah hatam PHP MyAdmin, nggak usah ikut perkuliahan nggak apa-apa. Yang penting absen. Absennya di itu ya, sudah saya share di WA group ya. Jadi silakan untuk absen, jangan lupa screenshot dahulu kegiatan hari ini ya, screenshot aja nih pertemuan ini. Nah, baik. Tujuannya ngapain sih? Nah ini kita memahami dan menggunakan mengoperasikan PHP MyAdmin-nya, membuat prosedur akses terhadap database, terus membuat ekspor import database nanti. Ya. Ya buat teman-teman yang udah jago mah, gampang udah. Nggak ngikutin nggak apa-apa, sekali lagi yang penting absen. Nanti silakan kalian bisa menggunakan waktunya untuk aktivitas yang lebih produktif lagi. Ya, PHP MyAdmin sebenarnya udah pernah kita bahas di awal-awal perkuliahan ya, bahwa PHP MyAdmin itu intinya salah satu tools bawaan dari, bukan bawaan ya, salah satu tools untuk mengoperasikan MySQL, MariaDB ya, MySQL dan MariaDB. Dia satu bundle dengan SAM gitu kan, dan tentu saja servernya dia berada di ini, Apache server. Nah, untuk eksekusinya bagaimana? Jangan lupa SAM control panelnya silakan kalian buka ya, kemudian start untuk MySQL dan Apache. Karena kita sudah pakai web server, maka kita pakai Apache-nya. Karena PHP MyAdmin ada di web server ya. Oke. Karena sudah di start, silakan kalian bisa sambil praktek. Kalau enggak, nonton aja ya nggak masalah juga gitu ya. Kemudian di sini di browser ya, silakan masukkan aja localhost ya kan. Setelah localhost kemudian PHP MyAdmin ya. Oke, di sini ada Explorer ya kan. Terus ini ada keterangannya server 127.0.1 ya. Ini server localhostnya. Jadi kalau kalian sebagai anak IT sekarang gitu jangan nggak tahu ini apa sih 127.0.1 gitu kan. Ini adalah server localhostnya. Kalian kan sudah belajar juga untuk Jarkom ya. Jarkom udah belajar belum? Semester 2 belum ya? Kecuali anak TKJ di SMK dulu ya. Di kita kalau nggak semester 3, semester 4 kalau nggak salah. Nah nanti misalkan kalian bikin database servernya di tempat tertentu ya, berarti silakan koneksi servernya bukan ke localhost atau 127.0.1 tapi menyesuaikan dengan IP servernya. Kira-kira seperti itu untuk bisa connect ke database-nya. Ya. Oke.
Nah, di sini ada menu-menunya ya, di tab-tab macam-macam ada databases. Databases di sini adalah tempat menampilkan seluruh database-nya yang ada di dalam MariaDB saya ya, di server database MariaDB saya. Di sini untuk membuat database baru, kemudian ini ada drop ya, misalkan kita mau menghapus database toko online, dicentang drop kayak gitu ya. Kemudian ada SQL kalau kata orang Indonesia ya. SQL ini query yang sama seperti query yang kita eksekusi pada command prompt ya, sama seperti yang dieksekusi pada command prompt. Kemudian ada status dan lain-lain ya, termasuk di sebelah sini ada, nanti kalau sudah masuk database ya beda lagi. Nanti di sebelah sini ada itu untuk apa namanya, untuk kita lihat relationnya ya. Kemudian ada export, ini untuk mengekspor database atau backup database. Kalau import itu untuk restore database ya. Restore itu berarti mengembalikan atau ya mengembalikan istilahnya ya. Gitu. Jadi mengimport database yang sudah kita ekspor tadi atau sudah kita backup tadi. Nah, terus user account ya. Di sini kebetulan di saya user account-nya masih standar semua. Jadi silakan kalian bisa membuat user account baru dan privilege-nya ada di sini. Ya. Sama seperti pertemuan 2 ya, pertemuan 2 mata kuliah kita itu menggunakan query ya. Kalau di sini user account-nya menggunakan tools ya, PHP My Admin. Nah, kemudian sambil memperkenalkan ini SQL Yoke Community ya, ini yang sering sekali saya gunakan juga ya. Intinya sama, SQL Yoke Community ya. Di sini macam-macam, karena ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jujur kalau saya kurang begitu suka dengan PHP MyAdmin, mungkin ada teman-teman yang suka banget sama PHP MyAdmin ya. Kenapa saya kurang suka? Karena mungkin dia lengkap, tapi karena versinya di browser jadi agak lambat gitu ya. Untuk eksekusinya juga agak lambat. Tapi jika di sini ini ponceng sekali ya, walaupun tetap ada kekurangan-kekurangannya. Apalagi ini community version ya. Yang saya share itu community version, bukan versi yang pro. Gitu. Tapi bukannya crack ya, Mas Mbak. Jadi kita udah zaman sekarang biasain jangan menggunakan software-software yang bajakan ya. Bayangin aja kalian membuat sebuah software, kemudian software kalian dibajak sama orang, kan sakit hati ya gitu. Jadi kita gunakan software yang memang free aja, yang gratis-gratis aja. Ya kalau memang nggak mau ngeluarin duit maksudnya. Oke, ini database-nya dan lain-lain ya. Cara membuat database-nya ya gampang banget. Tinggal di sini klik kanan ya, create database, atau melalui sini database, create database, dan seterusnya. Nanti kita akan praktik kedua-duanya ya. Praktik membuat database di PHP MyAdmin sama SQL Yoke, biar kalian juga tahu apa itu SQL Yoke ya. Di saya pakai version community version ya. Oke. Selanjutnya materi tambahan sebenarnya nggak ada ya, karena hari ini saya full menggunakan modul aja. Tapi buat latihan pertama kita akan membuat ini ya. Kira-kira ini nama database-nya apa nih? Coba Bimas, nama database-nya apa Bimas? Bimas? Kok diem? Sinyalnya agak susah Pak. Aduh ya, Syifa deh, Syifa. Nur Syifa. Nama database-nya apa? Kalau lihat relasi ini.
Ya udahlah, nama database-nya adalah Kabupaten DB ya. Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama provinsi, primary key-nya ada di ID provinsi ya. Kemudian ada tabel kabupaten, primary key-nya ada di ID kabupaten. Nah, ada ID provinsi, dia sebagai apa ini? Foreign key ya. Nah, gitu. Jadi kita akan latihan menggunakan phpMyAdmin untuk membuat database Kabupaten DB dengan isian hanya dua tabel ini. Ya. Oke. Yang pertama, jelas adalah kita masuk ke ini dulu ya. Ke phpMyAdmin. Tadi cara bukanya ya. Cara bukanya jangan lupa Apache MySQL-nya di start semua, kemudian localhost pilih phpMyAdmin. Kemudian kita bikin database, ini databases atau pilih new di sini juga boleh ya. Tapi saya pakai di sini aja, databases, kita beri nama Kabupaten DB. Ya, ketik aja Kabupaten DB. Kemudian create. Nah, selanjutnya di sini kan belum ada apa-apanya nih, masih kosong ya. Di sini di dalam database nanti ada struktur dan lain-lain ya. Nah, kita bikin tabel. Tabel yang pertama adalah provinsi. Ya, tabel pertama ini adalah provinsi. Isinya ID provinsi, char 2 sama nama provinsi varchar 50. Di sini berarti ada dua field ya, dua atribut, yaitu ID provinsi sama nama provinsi. Maka kolomnya ada dua. Pilihnya go. Nah, di sini kita isi yang pertama ID provinsi, tipe datanya char 2, dia primary key ya, char ini lengthnya 2, kemudian not null, indeksnya primary. Nah ini ya, oke ini di go aja. Nah ini indeksnya primary, not null, kemudian ini tipe data. Jadi sesimpel itu menggunakan phpMyAdmin karena ini sudah GUI ya, graphical user interface. Kemudian nama provinsi varchar isinya 50 ya. Terserah mau null boleh, not null juga terserah lah ya. Anggap aja boleh null dulu. Oke, kalau sudah di save. Nah, maka di dalam Kabupaten DB nanti akan terbentuk tabel provinsi. Di sini sudah ada ya. Kita bisa browse, bisa struktur, cek struktur itu mengecek deskripsi atau struktur tabelnya ya. Bisa search, mencari, insert, menginput data, empty, menghapus isian data, drop, menghapus tabel. Ya. Nah, tentu saja belum bisa di browse dong karena masih kosong ya kan. Kita cek dulu strukturnya. Nah, strukturnya kita bisa lihat di sini. Ternyata sudah benar, ID provinsi char 2, nama provinsi varchar 50. Di sini indeksnya adalah di ID provinsi, dia sebagai primary key. Ya, seperti itu. Nah, browse-nya masih empty. Ya, masih kosong, nggak ada apa-apanya karena belum diisi. Gitu ya. Ini SQL-nya ya bebas kalau mau menyeleksi dan lain-lain. Ini insert. Nah, kita coba insert aja. Value yang pertama misalkan JG ya. Jawa Tengah. Kemudian JB Jawa Barat provinsinya misalkan. Udah kita go. Akan terbentuk query sendiri otomatis ya, insert into provinsi ini, values-nya ini. Nah, kemudian kita bisa lihat nih browse hasilnya. Nih, ini adalah hasil menampilkan data di dalam phpMyAdmin ya. Gitu. Kemudian mencari search di sini. Mau nyari berdasarkan apa? Misalkan provinsi Jawa Tengah, kemudian go.
tampil yang Jawa Tengah aja ya hasil query-nya. Ya kira-kira begitu. Ya, kalau saya kurang begitu suka karena kurang luas ya. Harus klik sana, klik sini, tapi mungkin ada teman-teman yang memang lebih suka dengan GUI, maka dibuatlah tentu saja dipermudah dengan GUI ini ya berupa PHP-MyAdmin. Oke. Yang kedua tabelnya adalah kabupaten. Isinya ID kabupaten char 4, ID provinsi char 2, foreign key ya, nama kabupaten kota varchar 50. Oke. Namanya adalah kabupaten. Ini ID kabupaten char. Nah, char 4 kalau nggak salah. Ya betul. Anggap aja kita belum memberikan indeks. Ya, anggap aja kita belum memberikan indeks. Kemudian ini not null yang kedua karena di sini adalah ID provinsi, nanti dia sebagai foreign key ya. Kita belum ngasih indeks nih, sengaja nanti akan kita buat indeksnya. Terus nama kabupaten kota varchar 50. Oke. Nah, udah kita save aja dulu. Nah, nanti di dalam database Kabupaten DB sudah ada 2, provinsi sama kabupaten yang baru kita bikin tadi ya. Kita mau lihat struktur kabupatennya. Nah, di sini belum ada primary, belum ada foreign key. Ya kan? Untuk membuat primary, kita centang yang mau dibikin primary, ini kita mau bikin alter ya. Nah, kita tinggal dikasih primary. Nah, tuh lihat. Alter table kabupaten, add primary key ID kabupaten ya. Otomatis ada primary-nya, kemudian di indeksnya sudah ada nih, indeks ID kabupaten. Tipenya key name-nya adalah primary. Nah, kemudian kita akan membuat ini ID provinsi, dia sebagai foreign key yang nanti akan terrelasi ke tabel provinsi ya. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya centang ID provinsinya bukan primary tapi indeks biasa dulu ya. Kita bikin indeks dulu, diklik ya. Jadi dia hanya add index dulu. Pak, berarti itu nggak langsung bikin foreign key? Iya, belum terbuat foreign key-nya. Kalau mau bikin pakai foreign key pakai query ya tinggal ke SQL aja di sini langsung ya. Langsung di sini query-nya. Tapi kita mau pakai klik-klik dulu ya. Pakai GUI-nya dulu. Oke. Nah, setelah itu ini ada yang baru masuk atau mungkin tadi sempat lost koneksi ya. Setelah itu bagaimana? Sekarang kita kembali ke Kabupaten DB ya, kemudian kita masuk ke designer. Nah, oke, klik. Kita masuk ke designer. Nah, kita mau merelasikan antara provinsi dengan kabupaten melalui foreign key yang ada di dalam ID provinsi ini ya. Caranya kita masuk ke sini, create relationship ya. Kemudian diklik aja di sini ID provinsi. Keterangan di situ ada hijau-hijau ya, select foreign key. Kita masuk ke ID provinsi di sini. Nah, ini on delete ya. On delete sama on update ini adalah cascade-nya ya. Relasinya seperti apa? Kalau on delete dipilih cascade, artinya ketika di dalam tabel provinsi, misalkan provinsi JB Jawa Barat dihapus, nanti yang ada di dalam sini terhapus semua datanya, data yang ada JB-nya Jawa Baratnya. Jadi on delete-nya nggak usah lah. Nah, tapi kan ada waktunya memang dibutuhkan di kasus tertentu ya, bukan di sini tapi. Jadi kita pilihnya on update aja cascade. Misalkan kode JB Jawa Barat ternyata dirubah, yaitu jadi JR. Jawa Baratnya jadi JR. Ya nggak masalah. Di sini cascade pada update. Maka nanti yang ada di dalam sini akan berubah sendiri. Oke.
Cuman kayak gini ya. Ya, nanti kita balikin lagi ya. Kita balikin lagi. Udah jadi harusnya, ya kan? Udah jadi, cuman ini agak ngelak ya. Nah, ini udah jadi nih relasinya. Nah, membuktikannya bagaimana? Kita isi ini kabupaten, ya. Kita insert, ya. ID kabupaten yang pertama tadi kan kabupaten 4 ya. Misalkan Kabupaten Tegal, KTGL, atau Tegal A. Tegal A itu adalah kabupaten misalkan. Kemudian provinsinya apa? Provinsinya ini ya. Kemudian nama kabupaten kotanya adalah Kabupaten Tegal. Terus TGLB masih Jawa Tengah, Kabupaten Kota Tegal. Oke. Nah, ya, di sini sudah terrelasi. Sekarang Jawa Tengah mau kita ubah ID provinsinya menjadi bukan JG, misalkan JT ya, JT. Kita lihat di kabupaten, dia akan berubah menjadi JT. Kenapa ya? Masih ingat gak? Berubah menjadi JT. Ada yang bisa menyampaikan? Andika? Kudu ngerti dong. Dik? Tulus. Andika, Tulus. Iya Pak. Iya. Putus-putus Pak suaranya. Putus ngomong dong. Nah, tadi kan di provinsi ya Jawa Tengah itu JG, kemudian setelah diganti di kabupaten juga berubah menjadi JT. Itu karena apa, Andika? Karena berelasi Pak. Iya, karena relasi tadi sudah kita setting. Apa yang disetting? On update-nya, betul. Jadi kalau nggak disetting, ya nggak berubah walaupun sudah berelasi. Gitu, paling error gitu ya. Gitu. Oke, jadi karena memang sudah kita setting relasinya cascade pada on update. Ya. Nah, kira-kira sebegitu dulu untuk pengenalan PHPMadmin dengan relasinya, database-nya adalah database kabupaten. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita lanjut. Cukup? Nah, kalau cukup, kita lanjut berikutnya. Kan jadwal kita masih cukup panjang ya. Nah, berikutnya adalah kita mau membuat apa ini? Database namanya DB Purpose Web 2. Oke. Kita bikin sekarang pakai ini ya. Namanya DB Purpose Web 2 ya. Jadi buat mahasiswa yang memang langsung praktek boleh, yang enggak ya enggak masalah, nanti praktekin sendiri, kecuali yang udah mahir ya. Enggak usah praktek, enggak masalah juga. Oke, DB Purpose Web 2 sudah terbentuk. Nah, yang pertama adalah kita membuat database lagi. Tabelnya adalah ini, admin. Ya. Di mana ini ada ID admin, integer 5 primary key atau increment. Oke. Ini tabelnya adalah admin. Kolomnya 3. Oke. ID admin, integer 5, terus auto increment. Auto increment di mana ya? Kalau di sini. Nah, nih. Not null udah pasti ya, karena dia primary key. Terus ini auto increment, ya AI. Centang aja. Jadi
untuk auto increment ada di sebelah indeks ya. Oke, yang ini udah. Kemudian username sama password. Username varchar aja, misalkan 30 lah ya, nggak usah ikut banget. Terus password kita pakai varchar juga, password misalkan 50, kemudian save ya. Nah, sudah ada ini. Kemudian kita insert. Jangan lupa ID admin itu auto increment, maka kita biarin aja. Nah, yang pertama kita ngisi username. Misalkan ini untuk masuk ke dalam purpose web, username-nya misalkan HNF ya, atau Husni Fakih gitulah. Nah, passwordnya misalkan apa? Passwordnya misalkan BSI oi 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 gitu ya. Ini contoh ya. Nah, ini kan query-nya ya, kita lihat sudah ada. Cuman permasalahannya adalah begini Mas Mbak. Mungkin teman-teman yang sudah jadi programmer atau yang udah biasa bikin program udah tahu ya bahwa password itu penting sekali. Seandainya orang yang seharusnya tidak punya akses tapi berhasil mengakses database-nya dan masuk ke database admin, melihat username-nya ini, password-nya kelihatan BSI oi oi oi, kira-kira bisa masuk sistem dengan mudah nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa pakai banget ya, karena sudah terlihat dengan gamblang di sini. Nah, terus bagaimana langkahnya supaya password ini tidak terlihat dengan mudah untuk dibobol lah istilahnya ya. Itu namanya kita bisa pakai enkripsi ya. Enkripsi macam-macam, bisa kalian bikin enkripsi sendiri ya, pakai algoritma sendiri. Tapi kalau di sini ya, di MySQL atau di MariaDB sudah disertakan ya, sudah disertakan menggunakan yang namanya MD5 ya. MD5 itu algoritma ya, algoritma hash algorithm ya. Algoritma hash itu apa sih ya, nanti kalian googling aja lah, banyak ya, banyak informasi tentang MD5, kemudian hash algorithm dan lain-lain ya, dimana MD5 ini dia pakai berapa ya, 128 bit gitu ya, terus dan lain-lain. Nah, intinya memang MD5 ini satu arah, one way ya, satu arah, dia tidak dapat dideskripsi. Nah, enkripsi lawannya adalah dideskripsi ya, gitu, tidak dapat dideskripsi. Tapi ketika googling saya nemu ada beberapa aplikasi yang bisa mendeskripsi gitu ya. Ya paling enggak untuk mengurangi gitu ya, mengurangi gimana supaya tidak susah untuk dideskripsi gitu. Tapi emang susah banget untuk dideskripsi. Walaupun sudah ada toolsnya, kalau kita bikin sendiri dengan algoritmanya sendiri ya pusing juga untuk mendeskripsi dari MD5. Nah, terus sebenarnya cara untuk membobol MD5 ya pakainya brute force. Kalau kalian mau tahu ya kira-kira itulah brute force, itu juga bisa. Oke, kita sampel ya. Contoh yang kedua, misalkan Dani gitu ya. Sebenarnya Dani, kemudian passwordnya apa ini? Misalkan kampus online gitu ya. Nah, kita bisa memberikan di sini harusnya ada MD5. Mana nih? MMMM. Nah, ini MD5 ya. MD5 di sini. Oke. Jadi query-nya seperti ini, teman-teman semua ya. ID admin kan tadi auto increment, jadi biarin ya. Namanya username Dani. Nah, ini MD5 dalam kurung kampus online. Ketika di browse, hasilnya seperti ini. Ya, ini hasil dari hash algorithm dari MD5-nya. Kan nggak kedeteksi
ya kan? Bahwa passwordnya tadi apa ya? Saya lupa. Ada yang ingat nggak passwordnya apa? Halo? Saya lupa beneran. Ya ini aja deh. Kita edit yang Husni ya. Passwordnya 12345 aja biar nggak lupa ya. 12345. Lupa belum di MD5 ya. MD5 udah ketemu itu. Go. Nah, terus bagaimana cara di dalam sistem ketika login gitu kan? Nah, kalau pakai cara query ya kan, pakai cara lama itu kan kita tanpa menggunakan framework ya. Kan pakainya query juga, select. Jadi ya simpel-simpel aja. Kita pakai query ya. Select asterisk from misalkan apa tadi admin where ya username sama dengan, nah ini kan isi teksnya ya, txt-nya misalkan txt apa gitu kan. Nah tapi di sini ya kita isi aja misalkan Husni Fakih. Nah kalau misalkan kalian bikin web atau bikin pakai program apa yang misalkan txt-nya txt apa yang inputannya, kemudian nah password sama dengan, nah ini txt passwordnya gitu ya. Tapi di sini kita passwordnya kan tadi 12345. Nah kalau kayak gini, ini saya copy dulu. Kalau kayak titik koma ya, kalau kayak gini nggak bakalan bisa ketemu ya, nggak ada, kosong. Kenapa? Karena password 12345 nggak ketemu ya. Harusnya passwordnya ini ya. Iki passwordnya gitu kan, susah sekali. Maka karena one way ya, satu jalur, ya udah berarti di sini sama seperti input yang tadi ya, pakai MD5. Nah begini. Jadi MD5 txt password. Nah gitu ya kalau sudah masuk ke web itu. Jadi ini kita go. Benar ya, kan berarti if ketemu gitu ya. Jika hasilnya ada ya, hasil query-nya ada, maka tampilkan indeksnya. Misalkan seperti itu ya. Atau tampilkan form utamanya, tampilkan apa dan lain-lain. Intinya berhasil masuk sistem ya. Basicnya seperti ini. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjut. Ya, nah berikutnya adalah kita akan membuat tabel buku, katalog sama tabel buku. Ya, kita bikin katalog dulu. Nah, bikin katalognya pakai ini. Nah, pakai SQLiot ya. Ini di refresh dulu. Mungkin tulisannya kecil-kecil banget. Kalian pakai itu soalnya pakai apa namanya? Pakai apa ini namanya, Google Meeting ya. Tapi itu bisa di full screen kan Google Meeting ya. Oke, tadi DB Purpose Web 2. Nah ini sudah ada ya. Cara bikinnya gampang ya, kayak tadi misalkan mau bikin baru klik kanan ke database, dah gitu aja. Terus kita mau ke tables. Nah admin sudah ada di sini. Oke. Terus kita coba tadi query-nya select asterisk from admin where username sama dengan Husni Fakih and password sama dengan MD5 245. Nah, di blok dulu baru eksekusi query-nya. Berhasil ya. Nah, oke. Selanjutnya mau bikin table namanya ya, klik kanan di table, terus new tadi ya, create table gini ya. Berikutnya adalah katalog buku. Katalog buku ya.
Column name-nya yang pertama ID katalog integer 5 primary key auto increment. ID katalog integer 5 primary key not null auto increment. Nah, ini ya. Jadi di sini. Kemudian nama katalog varchar 45. Nama katalog varchar 45. Oke. Terus kita save dulu. Do you want to create more table? Kalau iya berarti membuat table baru, kalau enggak. Misalkan enggak dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian mau melihat strukturnya ya, berarti alter table. Kalau mau untuk mengalter sekalian. Oke, seperti itu. Terus table buku. Ya, table buku. Di sini ada ID buku. Saya sampel dua ini aja ya, dua table ya, biar cepat. Oke, kita bikin baru di sini. Namanya buku ya. Column name-nya ID buku integer 5. Integer 5 primary key auto increment. Kemudian ID katalog integer 5. Terus judul buku varchar 50. Varchar 50. Pengarang varchar 35. Kemudian tahun terbit date. THN terbit date ya. Terus penerbit varchar 50. Penerbit varchar 50. Oke. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Cirolu Patmonem. Benar, ada 6 field ya. Save. Oke. Anggota saya nggak usah dulu ya. Jadi nanti tugas kalian aja di rumah. Nggak saya bikin tugas, maksudnya tugas kalian untuk praktek sendiri ya. Anggota peminjaman, detail pinjam, itu nanti kalian bikin sendiri di rumah ya. Kalian nyoba-nyoba pakai PHP-admin ya, PHP-admin 1 sama kombinasi dengan ini SQL Yoke ya, supaya kalian tahu bedanya, kemudian kelebihan kekurangannya dan lain-lain ya. Gitu. Nah, terus di sini kita mau bikin foreign key. Foreign key-nya tentu saja di katalog kan ya, ID katalog di sini. Udah, kita bikin langsung aja di sini foreign key. Ya, di sini kolomnya apa? Berarti ID katalog centang. Oke. Terus reference table-nya dengan table buku. Buku kok sama buku juga. Dengan katalog buku, otomatis primary key-nya dong dari katalog buku adalah ID katalog. Ya. Kan referensinya ini. Nah, ini cascade-nya. Mau yang mana gitu ya. Itu. Jadi ya udah, update aja deh, delete-nya nggak usah ya. Siapa tahu kalau dibutuhin gimana ya, misalkan ternyata kalau katalog buku perang misalkan, terus zaman sekarang nggak boleh ada buku perang sama sekali, udah langsung cascade delete-nya cascade. Jadi ketika katalog buku perang dihapus, semua buku yang katalog perang juga dengan katalognya perang adalah juga dihapus gitu ya. Jadi cascade-nya kita diupdate aja dulu. Save. Oke. Successfully ya. Kita lihat di sini di PHP-admin di purpose web ya. Nah, kita lihat relasinya. Sudah terbentuk otomatis, yaitu antara buku dengan katalog. Karena tadi kita sudah men-setting foreign key di dalam sini, di dalam tabel buku ini ya.
gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian praktek selanjutnya, yang ini nanti kalian tambahin sendiri, praktek sendiri ya, yang belum. Ini mengisi record, ya mengisi record. Kan tadi kita sudah nih mengisi record di dalam PHPMyAdmin menggunakan ini ya, insert atau tambahkan kalau kalian pakai settingan bahasa Indonesia. Nah, kita sekarang insertnya mau menggunakan ini nih, ya, pakai SQL Your Community. Ya, kita pakai query aja di sini, pakai query, ya. Yang atas dihapus boleh, enggak juga nggak masalah. Kita langsung boleh pakai query, boleh pakai langsung gini. Misalkan buku, kemudian table data. Nah, ini langsung ada. Kalau enggak klik kanan buku, open table sama aja. Jadi kalau di sini enak banget, kalian bisa langsung di sini query bla bla gitu ya, query-nya apa. Kemudian di blok sebagai contoh ya, insert into misalkan katalog buku dulu. Mana nih? Katalog isinya apa? Yang pertama dulu ya, yaitu science. Insert into katalog buku. Isinya hanya nama katalog ya. Kok nama katalog aja Pak? ID katalognya apa? Mana? Kan tadi sudah auto increment integer, jadi kita nggak usah inputin ya. Values-nya saya input 2 dulu, misalkan size sama hobi ya. Saya input 2 untuk values-nya. Science, ya kan? Kemudian hobi. Oke. Hobi ya, double B. Kita blok aja ini. Nah, eksekusi. One query execute, one success. Kalau ini nggak di blok, nanti ketika di run, nanti semuanya mulai dari 1 sampai 100 baris kalau ada ya dieksekusi semua. Jadi kalau kita mau eksekusi cuma 1 ya kita blok aja, baru di run ya atau execution. Nah, kalau mau melihatnya boleh klik table data. Ini belum di refresh ya. Atau kalian pakai query biasa, select asterisk from katalog buku. Kalau saya lebih suka ini banget karena cepat ya. Ini dia tampilannya ya, gitu. Nah, mohon maaf. Selanjutnya saya mau input cara cepat. Komputer komunikasi hukum. Oke. Komputer ya, komunikasi hukum. Nah, enaknya di SQL Your Community kita tinggal input kayak gini, kayak masukin ke Excel doang ya. Kalau kita di PHPMyAdmin kan satu-satu ya, diklik ke gitu kan. Gitu. Jadi kalau di SQL Your Community selain query kita bisa langsung dengan cepat, juga ini kita nginput data pun bisa kayak masukin ke Excel doang. Agama populer bahasa. Oke. Agama populer bahasa. Ya, cukup. Kemudian tabel buku. Tabel buku. Oh, ini banyak nih ya. Jadi satu robotika sederhana. Di katalognya 1. Oh iya, kalau di sini enaknya gini ya, kita bisa milih. Ini kebetulan sudah terinput. Nah, ini misalkan, ini bisa macam-macam. Kita bisa milih salah satu kalau kita lupa gitu ya. Gitu. Ini kebetulan 3. Nah, yang pertama satu robotika sederhana. Tinggal dikecilin aja, ini digedein. Judul kan panjang ya. Pengarangnya Siswoyo Utomo, tahun terbitnya date ya, date, jadi kita ngikutin aja 01. Nah, format date, tanggal di dalam MySQL atau MariaDB jangan lupakan ini, formatnya adalah year ya, strip date, month bulan, strip tanggal ya. Jadi YYY strip
saya tulis di sini formatnya YYYJ gitu ya, ada 4 strip mon strip DD ya, date gitu. Ini formatnya. Jadi tanggal 1 bulan Januari tahun 2013. Gitu. Penerbitnya Wacana Ria. Oke, saya input 5 record aja ya, 5 record. Ini ada berapa record? Ada banyak sih ya, jadi supaya cepat. Oke, 5 record, kemudian mahir dengan PHP. Mahir dengan PHP. Adri Kusuma. Oke, 2011 Februari tanggal 2. Februari tanggal 2. Penerbitnya Pustaka Bangsa. Kemudian 2 mahir mewarnai. 2 mahir mewarnai. Ahmad Rahmat. (2014) 0303 CV Indo Kreasi. Terus 1 Hukum Fisika Kurnia Sandi 2013 0404. Terus Wacana Ria. 8 Mahir Bahasa Inggris Aliuddin 2013 0505 CV Indo Kreasi. Oke, sampelnya 5 dulu ya. Nah, di sini kan query-nya gampang. Misalkan mau menampilkan seluruh data buku yang katalognya itu 1. Katalog 1 itu adalah sains ya. Nah, jadi select asterisk from buku where ID katalog sama dengan 1 ya. Tuh, ambil semua. Gitu ya. Nah, kemudian kita mau nyari buku pokoknya yang buku mahir gitu ya. Buku mahir, select asterisk from buku where judul buku like gitu kan, masih ingat ya, operator like mahir. Nah, tuh ternyata ada mahir mewarnai, mahir dengan PHP, mahir bahasa Inggris, dan seterusnya ya. Jadi itu beberapa perbedaan, beberapa kelebihan dan kekurangan dari 2 tools, yaitu PHPMyAdmin dan juga SQL Yoke Community ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembahasan, untuk merubah tadi sudah sampel ya, sudah sampel. Kalau di sini tinggal kita double klik aja langsung dirubah gitu kan. Ini mah kayak Excel banget, enak. Terus kalau di PHPMyAdmin tadi kita juga udah contoh merubahnya. Terus desainer udah dan lain-lain. Nah, ekspor sama import ya, ekspor dan import. Oke. Ekspor dan import. Contohnya di sini dulu. Di sini saya akan membuat ekspor, jangan purpose web, tapi yang tadi mana ya? Yang kabupaten. Nah, ini ya, kabupaten DB. Ini yang mau saya ekspor. Oke, di kabupaten DB nanti klik kanan, terus
Mana ya? Ini export, kemudian backup ya, menggunakan SQL dump ya. Oke, udah. Nama DB-nya kabupaten, ekspor kemana? Mau diekspornya? Misalkan kita taruh di dokumen aja deh, dokumen di luar ya. Namanya apa ya? Misalkan namanya Kabupaten DB backup, contohnya ya, save. Oke, nanti ekstensinya adalah .sql. Ini settingannya yang mau di ekspor apa aja, termasuk di sini defaultnya adalah include database, use database, create dan seterusnya ya. Oke, kalau sudah kita tinggal ekspor aja nih. Successful, done, sudah selesai. Kita lihat di document ya. Mana nih? Kabupaten backup. Nah, ini udah ada. Kita buka pakai ini. Notepad. Notepad mana? Nah, ini dia. Nah, ini isinya nih. Mas Mbak semua ya. Mulai dari create, use ya, semuanya sudah. Ini backup-nya. Jadi kalau kalian sudah input data pun ini ya, insert intronya otomatis dia bikin gitu. Nyimpennya ya terserah tadi. Nah, bagaimana cara restore-nya? Kalau di ini ya, SQL Yoke ya. Restore-nya misalkan kita membuat database baru ya, namanya Kabu ya, database Kabu. Kemudian import ya. Import dari execute SQL script aja. Nah, pilih yang tadi. Naruhnya di document, kemudian di bawah ini. Open, execute. Yes aja. Done. Kita lihat. Ini di refresh dulu ya. Refresh. Kabu mana? Kabu. Ini kenapa nggak bisa ya? Ini hapus dulu. Saya jarang ini ya. Database mana? Database operation drop. Database operation drop. Oke. Database import execute. Oke. Done ya. Nah, jadi kalau di sini di SQL Yoke dia berbeda dengan PHPMyAdmin ya. Jadi di SQL Yoke dari fresh. Jadi kita nggak bikin database dulu. Dari fresh nggak ada database yang sama sekali. Yang database yang ini ya, Kabupaten DB ya. Baru kita import tadi ya, gitu. Kemudian bagaimana dengan ini di dalam PHPMyAdmin? Nah, kita coba ya, purpose web. Kita akan mengekspor. Ini namanya DB purpose web 2 ya. Export. Nah, pilihannya ini ya. Quick aja, kalau mau cepet, formatnya biarin aja, SQL aja, go. Mana nih? Oh, pantesan ya, saya pakai download manager. Oke, dia ada di download sini, ya. Saya cut aja. Saya taruh di sini di document DB purpose web 2. Kemudian di sini kita bikin DB purpose web sendiri ya. Kita bikin DB purpose web 1. Nah, yang masih kosong.
Ini masih kosong ya, sama sekali nggak ada nih DB Purpose Web 1 datanya. Kita tinggal import dari yang tadi ya, yang ada di dokumen. Kemudian mana ini? DB Purpose Web 2 ini ya. Oke, kalau sudah tinggal go. Oke, ini query-querynya sudah terbentuk. DB Purpose Web 1 isinya sama persis dengan DB Purpose Web 2 ya, gitu. Jadi pembahasan kita sampai segitu aja. Nanti teman-teman mahasiswa bisa melengkapi DB Purpose Web 1, Purpose Web 2-nya dengan data yang lebih lengkap lagi. Kemudian ini latihan ini nih, DB sepatu biar lebih lancar lagi, silakan dicoba aja ya, biar lebih lancar. Terserah kalian mau pakai PHPMadmin atau mau pakai SQLia Community ya, gitu. Oke, untuk yang ini dicoba ya, supaya pada pertemuan berikutnya ada query-query kita bisa pakai untuk latihan ya. Oke, kalau sudah saya cukupkan sekian ya. Ini record saya tutup dulu. Oke.